Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan para siswa sekalian kita seluruhnya kiranya senantiasa dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Yang tak kalah penting kepada para siswa sekalian untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, dan kali ini kita pada pembelajaran matematika khusus kelas 9. Dan kepada para siswa sekalian, pagi ini kita masih melanjutkan materi daring kita, dan sebelum lebih jauh ya untuk bersiap-siap karena pembelajaran kita kali ini lumayan rumit. Jadi untuk itu siap-siap, mudah-mudahan semuanya sehat, sudah pada segar-segar dan siap untuk mengikuti pembelajaran matematika. Dan alhamdulillah diiku sudah ada ya Ayu Azura dan Lutfa Laila ya sudah menyatakan diri hadir. Mudah-mudahan tidak hanya absen hadir tapi juga mengikuti, sehingga insya Allah kalau nanti bisa lancar 60 menit ke depan dan bisa berlebih ya, bisa menjadi 90 menit. Untuk itu fokus, siapkan air teh manisnya, kemudian camilannya, buku dan pena serta kertas buram, dan yang tak kalah penting buku paket pembelajarannya sekaligus buku pensil tadi ya. Ada yang paling terkali adalah senantiasa semangat untuk mengikuti pembelajaran bersama Pak Parmuji, yaitu pembelajaran matematika. Dan masih di bab yang kedua, yaitu menentukan akar dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi tujuan pembelajarannya ini adalah siswa diharapkan nanti mampu menemukan atau menentukan akar dari sebuah persamaan kuadrat, dan KD-nya masih melanjutkan dengan kompetensi dasar yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah perkenalkan tiga cara menentukan akar dari sebuah persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan, kemudian dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan terakhir dengan rumus. Mudah-mudahan hari ini ketiga cara itu bisa kita tuntaskan. Penuh semangat dan senantiasa bersyukur ya bagaimanapun keadaannya. Dan yang tak kalah penting selalu terjaga kesehatan, gizinya, kemudian kebersihannya. Oke, para siswa sekalian, kita mulai saja tanpa memperpanjang sana cita-cita karena materi kita cukup padat dan lumayan. Untuk itu ulangi lagi sekaligus fokus, sudah siapkan buku, pensil dan kertas buram, sekaligus teh manis atau kopi ya bagi yang ngopi, dan juga semangat ya. Oke, kita siap. Oke, kita mulai menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Jadi kalau kemarin misalkan kita mulai dari A sama dengan 1 ya. Misalkan akar persamaan X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0, X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Ini sengaja apa tandain angkanya, ini angka 1 di sini. Cuman karena angka 1 pada bilangan bervariabel tidak perlu kita tuliskan, jadi koefisiensi variabel dengan 1 tidak tuliskan. Jadi ini 1x kuadrat, maka x satunya nggak perlu dituliskan, cukup x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Kemudian dirubah menjadi x tambah 4 kali x tambah 2. Jadi kemarin sudah kita bahas 4 dan 2 ini pilihannya adalah kita pilihkan dua bilangan, hasil jumlahnya sama dengan 6, hasil kalinya sama dengan 8. Jadi bilangan itu ketentuannya, pemilihan bilangan itu kita pilih sepasang bilangan, hasil kalinya sama dengan 8, hasil jumlahnya sama dengan 6, yaitu 4 dan 2. Maka kita masukkan x tambah 4, x tambah 2. Oke, kita teruskan. Diperoleh x tambah 4 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Jadi dua bentuk perkalian ini kita masing-masing kita nyatakan sama dengan 0 ya. Jadi sebenarnya kalimat terbuka habis sama dengan 0, tapi kita tidak membahas mulai dari sana kemarin. Jadi x tambah 4 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Jadi ini dipisahkan sama dengan 0. Perhatikan cara misalnya. Jadi setelah terjadi dua kalimat yang dikalikan,
ya. X kuadrat tambah 6x tambah 8 itu ekuivalen dengan x tambah 4 dikali x tambah 2. Jadi x tambah 4 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Maka kita pisahkan x tambah x sama dengan, ya, x tambah 4 sama dengan 0, maka menjadi x sama dengan 0 dikurang 4. Ini aljabar biasa, ya, pemisahan. Atau x sama dengan 0 dikurang 2, maka kita peroleh, nah kita pisahkan ini sebagai x1. X1 sama dengan 0 kurang 4 itu negatif 4. X2 sama dengan 0 kurang 2 sama dengan negatif 2. Nah, kita peroleh akar-akarnya adalah negatif 4 dan negatif 4 dan negatif 2. Ya, masih sangat bingung ya. Sangat bingung. Oke, Bapak paham itu. Kalau kalian belum memahami ini, nanti kita akan teruskan beberapa contoh. Mudah-mudahan dengan beberapa contoh pengerjaan kalian bisa memahaminya. Oke, kita lihat cara pengerjaan lainnya. Ya, pada sekalian, akar-akar persamaan misalkan x kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0. Oke, x kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0. Artinya, aduh, datang pula ini. Oke, mari kita pikir sama-sama. Oke, ya, mari kita pikir sama-sama bagaimana mencari akar persamaan x kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0. Kalian pikirkan sekarang sepasang bilangan. Kalau hasil kalinya 15, ya, dua bilangan itu, ya, kalau kita kalikan hasil 15, kalau kita jumlahkan hasilnya 8. Berapa itu? 3 dan 5. Oke, kita coba. Nah, kita ulangi soalnya. X kuadrat tambah 8x sama 15 sama dengan 0. Kita peroleh x tambah 5, x tambah 3. Jadi banyak tekan lagi. Boleh terbalik, boleh. Misalkan x tambah 3 dulu, baru x tambah 5 sama dengan 0. Oke, dipahamin ya. Dimana 5 tambah 3 sama dengan 8, 5 kali 3 sama dengan 15. Mudah kan? Oke. Kemudian kita pisahkan x tambah 5 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Itu biasa, kita pisahkan biasa, ya. Karena dua bilangan, ini kan x tambah 5 sebagai satu bilangan, x tambah 3 sebagai satu bilangan. Hasilnya harus sama dengan 0, maka keduanya juga artinya keduanya, ya, bilangan pertama dan bilangan kedua itu artinya sama dengan 0, ya, kan gitu ya. 0 kali 0 sama dengan 0. Oke. Nah, kita peroleh x1. Nah, x1 sama dengan 0 kurang 5, ya. X2 sama dengan 0 kurang 3. Oke, kita peroleh x1 sama dengan negatif 5 atau x2 sama dengan negatif 3. Ya, 0 kurang 5 negatif 5, 0 kurang 3 negatif 3. Maka kita peroleh negatif 5 dan 3. Negatif 5 dan negatif 3 sebagai akar dari persamaan. Jadikan akar dari persamaan x kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0. Pada beberapa versi bisa menyatakan negatif 5 dan negatif 3 itu sebagai himpunan penyelesaian, ya. Tapi sekarang nampaknya kita nyatakan akar saja karena pelajaran kita adalah persamaan kuadrat. Nah, kebalikannya adalah akar. Oke. Kita lihat yang lainnya. Ya, mungkin belum begitu fasih memahaminya. Nanti kalian bisa baca bukunya. Ya, ini semuanya Bapak ambil dari buku paket itu, bukan buku. Oh ya, Pak cek dulu ya, Bapak mau cek dulu. Siapa saja yang sudah menyimak ini? Oke, kita cek. Aulia Sari, ya, apa yang cantik, alhamdulillah masih online, sementara yang lainnya sudah offline, ya. Kemudian Raffi kelas 7. Nah, oke, tidak apa-apa, ya. Juninta, ayo anak lu, anak Danita. Online dong, jangan sudah hadir tapi kemudian Siti Sekar Soleha, alhamdulillah. Dewi Tika Sari, alhamdulillah masih online, ya. Yang online baru 2 ini. Kemudian Wiwin kelas 7, tapi nggak apa-apa kalau mau pusing-pusing ria, ya. Kemudian Mubarok, alhamdulillah, ya, tim Mubarok. Nazila 92, Siti Rahma 91, Dinda Salsabila, ayo online, jangan hanya matematika. Wah, Ibu Hawa, enggak apa-apa lah, biar ibu kita pandai matematika juga nanti, ya. Oke, kita teruskan. Oke, ya. Mulai dari ini, ya. Oke, kita teruskan. Kita lihat untuk pengerjaan soal lainnya. Oke, akar-akar dari persamaan x kuadrat tambah 7x kurang 18.
X kuadrat tambah 7X kurang 18 sama dengan 0. Oke, jadi langkah awal dari pola berpikir kita adalah kita cari sepasang bilangan. Kalau hasil kalinya, di mana bilangan itu hasil kalinya adalah negatif 18 dan jumlahnya sama dengan 7. Kalau kita kalikan bilangannya, nah hasilnya negatif 18. Kalau kita jumlahkan 7. Pusing dah Bapak ini. Ya, Bapak nggak pusing, kalian aja mungkin yang pusing. Itu pun bagi yang memikir, yang nggak mikir nggak bakal pusing ya. Aduh, gimana caranya ini? Nah, oke, bantu pusingnya ya. Tapi jangan dikunci. Ternyata 9 dan negatif 2. Oke. 9 ditambah negatif 2 itu 7. 9 dikali negatif 2 itu 18. Oke, memenuhi? Iya, memenuhi karena pengertian soal itu benar. Oke. Maka sama X tambah 9 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Itu pengerjaan umum ya. Kemudian X1 nya ya sama 0 dikurang 9, X2 nya 0 ditambah 2 ya. Nah, perhatikan perubahannya ya, perhatikan perubahannya. Kalau tadi X kurang 2 menjadi X tambah 2, ini X tambah 9 dikurang menjadi kurang 9. Oke, itu perubahan biasa. Kemudian X1 nya negatif ya, 0 kurang 9 adalah negatif 9 dan 0 ditambah 2 adalah 2. Maka persamaan hasil akar-akar yang persamaan adalah negatif 9 dan 2. Oke, sampai sana bisa diikutin. Oh iya, jangan khawatir para siswa sekalian. Nanti bagi yang mau mengulangi video pembelajaran ini, kalian bisa mengulanginya tetap menggunakan di Facebook, atau nanti kalian bisa mengunjungi alamat YouTube Bapak ya, Pak Parmuji. Itu nanti kalian bisa download dan bisa menonton suatu saat dengan menggunakan offline ya, hanya beberapa kilobit ya. Kemudian kalian download atau tonton nanti ya, untuk suatu waktu kalian bisa lihat kapanpun dan dimanapun tanpa harus menggunakan internet lagi. Mudah-mudahan dengan cara tips seperti itu akan mengurangi penggunaan paket ya. Oke, kita teruskan. Oke, mari semangat. Oke. Next level. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Ini kita masih mengulangi yang kemarin ya. Misalkan akar-akar persamaan 6x kuadrat tambah 5x kurang 4 sama dengan 0. Perhatikan langkah-langkahnya. Oke, santai ya. Bapak juga mau minum dulu nih. Ternyata haus. Santai, kita nyantai aja. Oke, bismillah. Oke, gini ya. Ini kan bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi A-nya 6, B-nya 5, C-nya negatif 4. Jadi kali langkah-langkahnya ya, ini langkah-langkah pengerjaannya. Jika untuk A, ketika dia ada bilangan di depan X kuadrat. Ada bilangan di depan X kuadrat. Jadi beda dengan kalau gini, depan X kuadrat tidak ada bilangannya ya. Itu cukup kita cari sepasang bilangan, hasil kalinya adalah C, hasil jumlahnya adalah B. Jadi A-nya 1, B-nya 7, C-nya negatif 18. Oke, untuk ini A-nya 6, B-nya 5, C-nya 4. Jadi kita kalikan bilangan awal dan akhirnya 6 kali negatif 4, negatif 24. Oke, maka tentukan dua bilangan di mana hasil kalinya negatif 24. Nah, dan jumlahnya 5 dan jumlahnya 5. Tetap ya, jumlahnya tetap bilangan tengah, tapi bilangan tengahnya hasil kalinya adalah hasil perkalian awal dan akhir. Oke, tentukan dua bilangan di mana hasil kalinya negatif 24. Oke, dari sini, dan jumlahnya 5 itu bilangan di tengah. Bilangan yang di tengah atau nilai B ya, yakni negatif 3 dan 8. Paham? Negatif 3 kali 8 negatif 24, negatif 3 tambah 8 hasilnya 5. Oke. Kemudian pisahkan nilai B dengan dua bilangan hasil dari 2. Nah, jadi
5 ini kita pisahkan menjadi negatif 3 tambah 8 ya. 5 itu kita pisahkan menjadi negatif 3 dan 8 ya, gitu maksudnya. Jadi dia peroleh 6x kuadrat kurang 3x, ini 3 tambah 8 dari sini kurang 4 dari sini. Jadi 5 ini kita pisahkan ya, kita pisahkan dengan menuliskan angka negatif 3 dan 8 ya. Negatif 3 tambah 8 kan 5. Jadi 5 ini kita pisahkan menjadi negatif 3 dan 8. Oke. Nah, itu begitu. Pisahkan bersama menjadi dua bagian ya. Ya, dua suku di depan, dua suku di belakang kita bagi dua, ini pisahkan merah dengan hitam dan masing-masing kita faktorkan. 6 dan 3 kita faktorkan, 8 dan 4 kita faktorkan. Oke, faktor dari 6 dan 3 adalah 3x ya. 3x kali 2x kan menjadi 6x kuadrat. 3x kali 1 menjadi 3x. Kemudian 4 kali 2 ada jadi 8. 4 kali 1 menjadi 4. Oke, paham maksudnya? Jadi ini kita faktorkan. Faktor dari 6 dan 3 adalah 3, kita keluarkan 3-nya. Faktor dari 8 dan 4 adalah 4, kita keluarkan 4-nya. Maka sisanya ya, tentu kalau 8 keluar 3 maka tinggal 2. Oke, hanya 6 dibagi 3 tinggal 2, 3 dibagi 3 tinggal 1, demikian dengan 8 dibagi 4 tinggal 2, 4 dibagi 4 tinggal 1. Oke. Nah, kelompokkan menjadi begini. Nah, ini pengali dengan pengali, hasil kali dengan hasil kali. 3x kali 4, 3x tambah 4 dikali 2x kurang 1. Kalau kalian mengerjakannya benar, maka ini dua himpunan ini yang dalam kurung ini akan menyatakan bilangan yang sama. Pasti bilangan yang sama. Ini 2x kurang 1, di sini juga 2x kurang 1. Tapi kalau ada yang salah, ini berbeda. Nah, kalau berbeda jelas itu salah. Artinya ada yang salah arah. Makanya tetap dikaji kembali. Ya harus menemukan dua kalimat yang sama. Ini 2x kurang 1, di sini 2x kurang 1. Oke. Teruskan. Aduh, jangan terlalu menjerit, santai saja, gampang, mudah. Oke. Faktorkanlah sebagaimana biasanya. Jadi 3x tambah 4 sama dengan 0 atau 2x kurang 1 sama dengan 0. Seperti biasa tadi kan. Oke, kita lihat dimulai tadi ya. Oke, kita lihat 3x tambah 4 sama dengan 0 atau 2x kurang 1 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan biasanya seperti yang tadi. Oke. 3x tambah 4 sama dengan 0 atau teruskan sehingga 3x sama dengan 0 kurang 4 itu biasa dari sini ya. 3x sama dengan 0 kurang 4 dan 2x sama dengan 0 tambah 1. Oke, biasa ya, ini seperti tadi, sudah seperti langkah pertama tadi. Maka kita peroleh 3x sama dengan 4 ini dari sini atau 2x sama dengan 1 ya. 0 kurang 4 negatif 4, 0 tambah 1 hasilnya 1. Kita peroleh x1. Nah, 4/3 itu dibagi ya. Karena yang kita cari adalah x bukan 3x. Ini juga yang kita cari adalah harga x bukan 2x. Maka ini belum selesai di pola sampai ke 8 ini ya. Seperti x1 4 dibagi 3, negatif 4 dibagi 3, kita tulis saja negatif 4/3. Kemudian x2 nya salah apa tulis x2 ini seharusnya itu 1 dibagi 2 atau setengah. Maka kita peroleh menjadi akar bersamanya menjadi negatif 4/3 dan setengah. Oke, santai. Masih bisa diteruskan? Ya, ada 9 langkah dalam penyelesaian ini ya. Sebenarnya di langkah saya yang ke-10 itu kita tentukan akar-akarnya dengan 10 langkah. Oke. Perlu ulangin. Gimana? Loh, enggak tuh ada muka bapak tapi sengaja dikecilin ya, oke. Enggak, muka bapak masih ada.
Oke ya, selamat pagi Doni, sehat, alhamdulillah. Kita teruskan ya, baru bisa kita teruskan. Masih yang tadi ya, masih yang tadi. Oke. Oke, kita sampai saja apapunnya. Mari kita lihat pengerjaan lainnya, masih bagus. Mari kita lihat pengerjaan lainnya. Ini memang beberapa contoh soal Pak sampaikan ya, nggak cukup sekali ini. Ya, oke, kita siapkan tempatnya. Misalkan gini, akar-akar dari 5x kuadrat kurang 8x kurang 4. 5x kuadrat kurang 8x kurang 4 sama dengan 0. Perhatikan, ikutin screennya, sekaligus dengarkan apa yang Pak sampaikan. Ini hati-hati sekali ya. Ternyata menjadi 5x kuadrat kurang 10x tambah 2x kurang 4 sama dengan 0. Dari mana kalimat-kalimat itu, bilangan-bilangan itu? Kalau 5 tetap menjadi 5, 4 tetap menjadi 4, cuman 8 kita pisahkan menjadi min 10 tambah 2. Min 10 tambah 2 akan jadi min 8. Dari mana bilangan 10 dan 2 ini? Kita kalikan dari 5 kali 4, awal dengan 0 akhir, 5 kali negatif 4, negatif 20. Oke, catat, negatif 20. Nah, berikutnya kita cari sepasang bilangan. Hasil kalinya negatif 20 tadi, tapi jumlahnya negatif 8. Itu min 10 dengan 2. Min 10 kali 2, min 20 sama dengan 5 dikali negatif 4. Oke, ulangi. 5 kali 4 hasilnya 5 kali negatif 4, hasilnya adalah negatif 20. Negatif 20 kita pisahkan menjadi 10, min 10 dan 2. Mengapa enggak 4 dengan 5 Pak? Ya karena kalau 4 dengan 5 tidak ada hubungannya dengan angka 8. Oke, maka pilihannya harus min 10 dan 2. Terbalik gimana Pak? Kalau 2 dulu baru min 10, enggak masalah. Enggak masalah. Itu nanti tinggal cara memfaktorkannya, hasilnya akan sama. Mengapa demikian? Karena min 10 ditambah 2 hasilnya min 8, min 10 kali 2 hasilnya min 20. Min 20 itu sama dengan 5 dikali negatif 4. Oke, lumayan ribet ya. Oke, kita teruskan. Nah, sama ini kita faktorkan. Faktor dari 5 dan 10 ya 5. Sisanya adalah x kurang dari 2. Ya, 5 kali 5x kali x kan 5x kuadrat, 5x kali 2 adalah min 10x. Ini faktor dari 2 dan 4 adalah 2 ya. Jika pengerjaannya benar, Bapak peroleh bilangan yang sama dalam tanda kurung, kalimat yang sama dalam tanda kurung, x kurang 2, x kurang 2. Oke, kita terpisahkan, diambil pangkal ini dengan ini, 5x tambah 2 dan x kurang 2. Oke, kita teruskan saja ya. 5x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Ini pengertian biasa sudah kita pelajari tadi. Kemudian 5x sama dengan negatif 2 ya, karena tadi 0 kurang 2 satu langkah abaikan ini, anggap mudah. 0 kurang 2 negatif 2, 0 ditambah 2 adalah 2. Nah, ini x nya sudah ketemu ya, x yang ini belum. Oke, karena kita yang dibina adalah x bukan 2x, maka x1 ini kita anggap x1 negatif 2 per 5 ya, 2 dibagi 5. Kemudian x2 nya adalah 2, maka akar-akarnya adalah negatif 2 per 5 atau 2. Bisa dan bisa atau itu ya, karena dua hubung yang dalam konteks ini adalah bermakna hampir sama. Oke, mudah banget bukan? Bukan ya, Bapak sudah perkirakan jawabannya bukan. Ya, sudah perkirakan jawabannya bukan. Oke. Tulisan yang mana nak? Yang ketemu muka apa? Oh, yang terakhir ini ya. Oh, ini nggak apalah, nggak apa perjelas ya. Yang ujung ya, yang ujung ketutupan ya. Yang biasa yang ujung di sini ketutupan ya. Oke, gimana geser kameranya? Nah, gini ya. Oke. Nah, apa-apa.
nggak bisa dipindahin lagi. Nah, kameranya memang itu paling sudah mentok, mau dikecilin lagi ntar apanya hilang ya. Itu nggak apalah, tapi nggak, mudah-mudahan ya. Jadi kalau bapak kecilin begini, nah itu kelihatan ya. Kalau bapak kecilin begitu kelihatan, oke. Adanya layarnya bapak kecilin, oke. Waduh, balik ke pangkal lagi dia ya. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, waduh, apa maksudnya ini? Oke. Sampai sana para siswa sekalian. Ya, masih bisa fokus, masih bisa konsentrasi, karena ini lumayan ya. Lu jangan dosa ngejek ini ya. Dosa ngejek. Dego, tolong apa namanya nih? Jenakkan ini Dego ini pandai nih. Bismillah. Itu ngejek Sari itu. Sari takut banget itu ya. Oke, nggak apa-apa. Teruskan ya. Nah, ini lagi ya, melengkapi, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kemarin tadi cara 1 dengan memfaktorkan. Nah, tadi cara 1 dengan memfaktorkan. Sekarang bagaimana cara apa yang dimaksud dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, sebelum lanjut ya, ini bentuk perkalian kan ya. Kita akan cari dulu definisi apa itu kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna ya, bukan sampurna Andra the backbone ya. Sempurna. Oke. Jadi kalau kita kalikan x tambah 3 pangkat 2, artinya x tambah 3 kali x tambah 3. Itu biasa ya. Kalau kita uraikan begitu, x kali x tambah 3 ditambah 3 kali x tambah 3. Oke. Ini menjadi x kuadrat tambah 3x ya, paham ya? Oke, kita mana mau coba. Waduh. Mana mau coba tadi? Waduh, ini ya. Tadi terpencet pula. Oke, ini ya. X kali x tambah 3, kemudian 3 dikali x tambah 3. Jadi satu unsur dari kalimat di depan dikalikan dengan seluruhnya kalimat yang di belakang, demikian 3. Satu unsur kalikan 2 dengan 2 unsur. Jadi x kali x menjadi x kuadrat. Ini x kali x kuadrat. X kali 3 3x. Ini 3 kali x adalah 3. 3 kali 3 adalah 9. Nah, ini bisa disederhanakan, maka menjadi 6x. Nah, bentuk kuadrat sempurna di mana a sama dengan 1, b sama dengan 6, c sama dengan 9. Oke, ax tambah bx tambah c. Oke, A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 9. Jadi bentuk x kuadrat tambah 6x tambah 9 itu adalah kuadrat sempurna. Oke, kita lihat perkalian lain dengan cara yang sama. Bagaimana kalau x tambah 5 kuadrat? Oke, hasilnya sama seperti ini. X kali x tambah 5 ditambah 5 kali x tambah 5 sama x kuadrat tambah 5x tambah 5x tambah 25, artinya adalah x kuadrat tambah 10x tambah 25. A sama dengan 1, B sama dengan 10, dan C sama dengan 25. Perhatikan. Nah, ada keistimewaan untuk A sama dengan 1. Jadi kita bahas ini sementara untuk A sama dengan 1. Dan sampai akhir mungkin kita hanya bahas A sama dengan 1. Untuk A selain daripada 1 ya kita lumayan rumit. Oke. Jadi dengan cara yang sama, x tambah 6 pangkat 2 itu sama dengan x kuadrat tambah 12x tambah 36. A tambah 9 sama dengan A kuadrat tambah 18A tambah 81. Itu semuanya adalah bilangan-bilangan. Itu adalah semuanya adalah bilangan-bilangan kuadrat sempurna. Oke. Ada yang salah sebenarnya ya. Coba edit dulu. Ya. Oke, x tambah 6 kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 12x tambah 36. A tambah 9 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 18 tambah 81, sementara C tambah 10 kuadrat sama dengan C kuadrat tambah 20C tambah 100. Oke, perhatikan 12 jadi 36,
18 jadi 81, 20 jadi 100. Ya, gitu kan? Yuk pikirkan mengapa ya, kalau gitu apa itu definisi kuadrat sempurna? Bagaimana cirinya? Dikatakan dengan kalimat kuadrat sempurna. Ya, ternyata maka kuadrat sempurna adalah bentuk A kuadrat tambah BX tambah C akan menjadi kuadrat sempurna jika A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1 dan nilai C nya setengah dari B tapi pangkat 2. Oke, setengah dari 12 6 kali 6 36, setengah dari 18 9 kali 9 81, setengah dari 20 adalah 10 kali 10 100. Maka kalimat yang seperti ini dikatakan dengan kalimat kuadrat sempurna. Oke, kita lihat yang tadi ya. Ini oke. Yang ini. Oke, setengah dari 6 3 kali 3 adalah 9. Dan dengan cara yang sama juga setengah dari 10 adalah 5 kali 5 25. Oke. Tadi yang kita bikin lagi ya. Kan nilai harga C nya itu setengah dari yang tengah, Nah sekarang kita akan menggunakan kita akan gunakan itu kita akan gunakan sifat itu untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat dengan mengubah ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi kuadratnya tidak sempurna seperti bahasan kita awal yang tadi kita akan ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Fokus jangan berikan gambarnya dulu, berikan kalimat dan baru mau datang dia. Oke, jangan teramat panik, biasa saja ya, jangan senyum, fokus ya, tertawa saja sekalian, jangan hanya disenyumin biar lepas rasa paniknya. Oke, seperti ini, x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Ini bukan kuadrat sempurna. Oke, kalau kuadrat sempurna di depannya harus 9, tapi karena cuma 8, karena 6 kali 6 setengah dari 6 adalah 3 kali 3 seharusnya 9. Kalau udah 9 itu baru kuadrat sempurna, tapi ini 8. Bagaimana kita mengubahnya? Dengan tidak mengurangi nilainya, kita ubah bentuknya ke dalam bentuk kuadrat sempurna tapi tidak merubah manfaat atau nilainya. Kita coba ya. Langkah-langkah pertama, pindahkan 8 ke kanan. Jadi nilai C ini pindahkan ke kanan. Pindahkan nilai C ke ruas kanan ya, atau tambah 8 menjadi kurang 8. Seandainya dikurang 8, ke sini menjadi tambah 8. Ya, itu pun pengurangan perubahan biasa. Oke. Kita cari. Nah, 6 setengahnya adalah 3. Letakkan di sini 3 kuadrat. Oke. Kalau di sini kita tambahkan 3 kuadrat, maka di sebelah kanan juga kita tambahkan 3 kuadrat. Kita harus adil ya. Kalau yang sebelah kiri kita tambahkan dengan 3 pangkat 2, sebelah kanan juga harus ditambahkan 3 pangkat 2. Karena harus adil, tambahkan kedua dengan 3 pangkat 2. Dari mana 3? Setengah dari 6. Karena rumus kuadrat sempurna adalah setengah dari B pangkat 2. Oke. Oke, ini bentuknya E kuadrat tambah 6x tambah 9. Kuadrat tambah 6 tambah 9 dari ini negatif 8 ditambah 9. Oke, hanya pangkat 2 dari bilangan 3 tadi. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini artinya x kuadrat tambah 3 pangkat 2 sama dengan 1. 1 dari mana? Ini negatif 8 tambah 9 1. Untuk ini sama dengan ini x tambah 3 pangkat 2. Oke. Paham? Belum? Jadi kita lihat dari pangkat lagi. Nah, ini kan x kuadrat tambah 6 tambah 9 itu sama dengan x tambah 3 pangkat 2. X tambah 5 pangkat x ini x kuadrat tambah 10x tambah 25 itu sama dengan x tambah 5 pangkat 2. Jadi dia separuh, 10 5 jadi 10, 3 jadi 6. Oke. Dari kuadrat sempurna tadi. Ini ya. Oke, tadi ini terpaksa ngulangi lagi.
jadi sama. Oke, tambah 9, oke 1. Nah itu, jadi hasilnya tidak sama dengan 0, karena kita mengubah ke kuadrat sempurna tadi, tapi sama dengan 1. Oke, kemudian tentu X tambah 3 adalah akar 1, hilangkan kuadratnya, maka pindah ke ruas kanan menjadi akar 1. Akar 1 berapa? Di 1 kali 1, artinya akar 1 itu bisa positif 1, bisa negatif 1, ya kan? Negatif 1 kali negatif 1 juga 1, positif 1 kali positif 1 juga 1, maka akar 1 itu bisa positif negatif 1. Oke, maka kita bagi 2, X tambah 3 sama dengan 1, atau X tambah 3 sama dengan negatif 1, karena akar 1 ini bisa dua harga, bisa positif, bisa negatif. Oke, kalau dia positif maka X nya sama dengan 1 dikurang 3, yang sebelah sini sama dengan negatif 1 kurang 3. Oke, ini yang negatif 1 sama-sama kurang 3, karena ini positif maka pindahnya jadi negatif. Oke, maka X 1 nya negatif 2, 1 kurang 3 negatif 2, X 2 nya min 1 kurang 3 adalah negatif 4, maka akarnya adalah negatif 2 dan negatif 4. Perhatikan, sama persis dengan kalau kita memfaktorkan hasilnya ya. 2 kali 4 8, 2 tambah 4 hasilnya 6. Sama kan? Pak, ini lebih ribet ya. Semua cara ada keuntungan, ada kekurangannya. Mungkin ini salah satu kekurangannya adalah lebih panjang pengerjaannya. Namun para siswa sekalian perlu dipahamin, karena tidak semua masalah nanti ada sebuah kalimat-kalimat yang memaksa kalian menggunakan cara ini. Tidak bisa difaktorkan ya, terpaksa menggunakan cara ini, dan tidak mungkin menggunakan rumus, terpaksa menggunakan cara ini. Ada beberapa kriteria nanti ya, atau mungkin kalian tidak memahami cara faktorkan, bingung cara faktorkannya, ini nggak ada ketemu pasangannya, oke kalian carakan gunakan cara ini ya. Kita lihat, jangan nangis dulu. Oke, jangan nangis dulu, ini adik siapa, adik gue nih, jangan nangis dulu. Oke, sekarang ini fokus ke kalimatnya ya. Akar dari X kuadrat tambah 4X kurang 21 sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya kita ulangi lagi soalnya ya. X kuadrat tambah 8X kurang 20 sama dengan 0. Jadi ini bukan kuadrat sempurna, karena setengah dari 8 adalah 4 kali 4 hasilnya harusnya 16, tapi ini 20, artinya bukan itu jawabannya. Oke, kita pindahkanlah 20 kemari. Nah, jadi positif ya, jadi negatif jadi positif. Oke, tetap 20 nya pindah kemari. Nah, ini kita genapkan menjadi 16. Dari mana 16? Setengah dari 8. Setengah dari 8 adalah 4 kali 4 16. Inilah kuadrat sempurna ya. Kalau ini ditambahkan 16, maka sini juga harus tambahkan dengan 16. Oke, paham ya? Paham ya? Pelan-pelan. Ini hasilnya adalah X tambah 4 kuadrat sama ya, 4 tambah 4 8, 4 kali 4 16. Oke, ini 20 tambah nambah ada 36, maka hasilnya adalah X tambah 4 sama dengan akar 16. Ini pangkat 2, pindahkan kemarin menjadi akar 16. Di akar 16 itu bisa positif 6, bisa negatif 6. Di akar 16 itu bisa positif 6, bisa negatif 6, karena 6 kali 6 30 4 sorry akar 36. Nah, ini salah apa nih, bukan akar 16 nih. Oke, kita bedakan dulu ya, bukan 16, akar 36. Oke, akar 36. Oke, akar 36 itu 6 ya. Akar 6 kali 6 36, negatif 6 kali negatif 6 juga 36. Negatif kali negatif hasilnya positif, maka di sini kita punya dua akar bilangan positif itu bisa negatif ya. Oke, kita peroleh X1 sama dengan 6 tambah 4 dan X2 sama dengan min 6 tambah 4. Min 6 tambah 4, karena yang satu kita gunakan, kita ambil 6 yang positif, yang satunya lagi X2 nya kita ambil yang nilainya negatif 6. Jadi kita ambil keduanya, mau positif maupun negatif. Oke, nah kita peroleh 6 tambah 4 10, min 6 tambah 4 adalah negatif 2.
maka akarnya adalah min 10 tambah 2. Perhatikan ya, min 10 kali 2 min 20, 10 tambah 2 adalah 8. Oke. Sampai sana bisa dipahamin ya pada sekalian. Oke, bisa dipahami dengan cara seperti yang sangat mudah sekali. Oke. Nah ini salah sebenarnya, kita perbaikin ya. Kita perbaikin. Ini kita perbaikin, maksudnya ini kurang 4. Ya, ini juga kurang 4. Hasilnya min 10 dan 2. Hasilnya salah. 6 kurang 4 adalah hasilnya 2. Sementara min yang kurang 4 adalah min 10. Hasilnya adalah min 10 dan 2. Oke, kita perbaikin ya. Ada yang salah, malu manusia. Oke, hasilnya adalah 6 kurang 4 adalah 2 dan min 6 kurang 4 adalah min 10. Hasilnya adalah min 10 dan 2. Pak terbalik Pak, nggak masalah ya. Nggak masalah, 2 dan min 10 atau min 10 dan 2 itu juga orangnya, itu juga bilangannya dimaksud. Oke, pada sekalian sampai sana bisa dipahamin. Oke, kita teruskan. Tuh, ada yang lebih seru nih. Apa yang maksud bapak ini lebih seru ya? Oke, kita simak dulu. Kita kembali ke FB dulu. Apa ceritanya nih? Ayo Aulia Sari ya, alhamdulillah kalian bisa pusing ya. Akhirnya kalian mikir, makanya pusing. Ini yang tidak mikir yang nggak bakal pusing ini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti misalkan kalian ulangi videonya ya, kalian ulangi, pahamin step by step setiap kalimat bapak, dan sekaligus baca bukunya, kemudian bandingkan dengan kalimat apa step by step ya, kata demi kata, insya Allah paham ya. Kemarin baru bilang sekali sudah sangat paham ya. Waktu cowoknya bilang ilapeyo langsung paham. Sekarang apa bilang matematika mesti ulang-ulang baru paham. Nah kan masalah ya. Enggak lah ya, biasa aja ya. Oke, minum dulu, minum ya, bapak juga mau minum. Nanti sebentar lagi tuh ini putri apa bikinkan kopi. Oke, nyantai saja ya. Nah ini x kuadrat tambah 3x kurang 40 sama dengan 0. Langkah pertama, ingat 40 kita pindahkan ke kanan, jadi tambah 40. Oke, ini soalnya kita ulangi lagi, tambah 40. Pak, sekarang mau melengkapi kuadrat sempurna, setengah dari 3 1/2 Pak. Iya betul, 1/2. Harus bilangan pecahan. Iya, pecahan bilangan, mau tidak mau. Nih, jadi yang tengah mana mau sobat tadi? Waduh, ini yang tengah kita bagi 2, yaitu 3 bagi 2, 3/2. Keduanya juga sama. Oke, slow sama. Ini langsung apa tadi? Nah, 40 ditambah 9/4 ya, 3/9, 2 kali 2 4, 9/4. Kita tinggal menyamakan penyempurna, jangan khawatir dengan pecahan, jangan sangat terhantui dengan pecahan, biasa saja. Dari mana 160? Dari mana 160 nih Pak? Terus kita sekali ya, dari sini aja. Ini kalau bapak bikin 40/4 kan jadi 10. Sepadat 40 dikali 4, jadi 160 dibagi 4, 160/4 tambah 9/4 kan begitu kaidah menjumlahkan pecahan itu harus penyebutnya disamakan supaya sama-sama per 4, maka 40 dikali 4, 160 dibagi 4 nih. Oke, tetap sama dengannya terlalu jauh ini.
ya tidak apa-apa supaya jangan numpuk dari sini. Oke, kalau mau kita edit ya tanggung lah ya. Nah ini 160 tambah 9 per 4, 160 dari ini, 40 ini per 4, 40 per 4 kan 160 bagi per 4 kan 40 ya, 160 dibagi 4 kan 40 balik lagi, 9 per 4 nya tetap, penyebutnya udah sama kan, 160 tambah 9 169, akar 169 adalah 13, akar 4 adalah 2, plus minus 13 per 2. Nah ini sama, nggak masalah. Oke, 13 dikurang 3 per 2, negatif 13 dikurang 3 per 2. Oke, negatif 13 per 2 dikurang 3 per 2, atau X2 nya negatif 13 per 2 dikurang 3 per 2. Oke, X1 nya, oh salah apa tuh, X1 nya 10 per 2 ya, 13 kurang 3 adalah 10 per 2 kan, dalam kaidah pembagi pengurangan penjumlahan kalian kan, penyebutnya kalau udah sama nggak usah dijumlahkan lagi, nggak usah dikurangin lagi. Oke, 13 kurang 3 10 per 2, 13 negatif 13 kurang 3 negatif 16. Oke, 10 dibagi 2 5, 16 dibagi 2 8. Gimana susahnya? Tara, ternyata tidak sulit, hanya rumit. Ternyata tidak payah, hanya susah gitu ya. Oke, sekarang yang cara ketiga. Wah, bapak ini ngebut ya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ketika menggunakan rumus ABC ini sangat mudah, cuman ada kelemahannya. Kalau kalian menggunakan cara ini, kalian dipersyaratkan harus hafal rumus. Pada kesempatan kali ini bapak sengaja tidak menurutkan rumus ini dari mana ya, di buku sebenarnya ada cara bagaimana mereka menurutkannya ya. Sebentar, Lala jangan berisi. Nah, bagaimana cara dia menurunkannya itu nggak apa-apa bahas, yang penting kita gunakan aja yang sudah jadi. Oke, kita gunakan saja yang sudah jadi. Ini dari bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah q sama dengan 0 dapat ditentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Rumus ABC, orang juga sudah menyebut rumus ABC. Jadi A nya ini koefisien apa namanya itu, bilangan yang mendahului variabel A untuk pangkat 2, B nya adalah yang mendahului variabel X ya, yang C nya itu bilangan tanpa variabel ABC ya. Ini X1 X2 sama dengan min B plus minus min B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Rumusan ya, dicatat ini ya, tapi di buku juga ada nih, min B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi cara ini kelemahannya kalian harus hafal rumus ini, dan sekaligus ya namanya kehati-hatian tetap ya, dimana di semua cara tetap menggunakan kehati-hatian dan ketelitian. Nah ya, selain konsep pembagi kali, bagi atau akar dan sebagainya sama pada cara-cara kedua cara yang sebelumnya. Cara ini juga ini tapi ini mensyaratkan rumusnya harus hafal. Kalau yang tadi yang sebelumnya, dua cara sebelumnya, polanya harus dipahamin. Oke. Inilah keadaannya ya. Oke, x kuadrat min b tambah kurang b kuadrat kurang 4ac per 2. Oke, perhatikan itu ya. Contoh, mari kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Misal kita peroleh ini x kuadrat ditambah 3x kurang 40 sama dengan 0. Artinya harga A nya sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan negatif 40. Nah, kita cukup melakukan substitusi ke rumus ABC. Ini rumusnya ya, x1 x2 sama dengan min B nya adalah 3, artinya min 3 tambah kurang B kuadrat, artinya 3 kuadrat ya, kurang 4AC, 4 nya bilangan tetap, A nya adalah 1, C nya adalah negatif 40. Ini B kuadrat, B
3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 40. 4 nya adalah bilangan tetap, A nya 1, C nya min 40 per 2A. 2 dikali A, 2 bilangan tetap, A nya 1 kali 1. Di titik ini kali di sini nah ya. Akhirnya 3 kuadrat akar dari 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 40 per 2 kali 1. Oke, X1 kita sama dengan negatif 3 tambah kurang 3 kuadrat adalah 9. Ini jadi positif 160 dari sini ya. Negatif kali negatif, negatif kali negatif, hasilnya bilangan positif. Jadi hasilnya 160 tambah 9 169. Akar 169 adalah 13. Oke. Nah, jadi yang satu kita ambil yang positif, negatifnya boleh terserah ya. X1 yang mana, X2 yang mana, yang penting salah satunya positif, satunya negatif. Ini di sini apa, ambil yang negatif dulu. Negatif 3 kurang 13, di sini negatif 3 tambah 13. Negatif 3 kurang 13 adalah negatif 16. Negatif 3 tambah 13 adalah 10. 16 dibagi 2 8, 10 bagi 2 adalah 5. Persis sama dengan apa hasilnya dengan apa yang kita kerjakan terdahulu. Oke, para siswa sekalian, lumayan berat hari ini Bapak pahamin itu pembelajaran kita, dan nanti dalam waktu tidak terlalu lama video ini juga akan unggah di YouTube Bapak. Kunjungi aja YouTube Bapak. Nggak perlu subscribe, nggak perlu like, pokoknya yang penting kalian mau tonton, mau unduh, kemudian mau menontonnya, mau mengunduhnya, mau mempelajarinya, itu jauh lebih berharga daripada hanya sekedar subscribe. Oke, terima kasih para siswa sekalian. Demikian beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, kalau ikutin caramu, kesimpulan pertama adalah materi ini sangat sulit. Ya, sebenarnya nggak sulit. Justru sebenarnya ada sebuah tantangan yang kalian harus bisa selesaikan ini. Ya, insya Allah dengan senantiasa rajin berpikir, terbiasa berpikir, kita akan mempermudah kalian menyelesaikan semua masalah. Oke, karena otak itu adalah pilot ya dari sebuah kebijakan. Terima kasih pada sekalian. Kesimpulannya tentu ada 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat, dengan cara tadi memfaktorkan, kemudian dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus. Nanti pada pertemuan sesi berikutnya kita akan coba bagaimana menerapkan penggunaan teori-teori tadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dikatakan kehidupan sehari-hari enggak juga, tapi dalam kehidupan manusia lah cenderungnya begitu ya. Karena kesehariannya, karena Bapak akan menceritakan bagaimana sebuah roket ditembakkan, sebuah rudal ditembakkan, kemudian ya yang begitu, dan kita tidak pada masa perang, bahaya kalau sehari-hari kita perang ya. Itu saja. Mudah-mudahan nanti bisa kita teruskan ke bagaimana penerapan dari teori-teori tadi ya pada perusahaan, bagaimana mereka dan sebagainya dan lain-lain. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyimak, dan yang belum mendapat hidayah untuk mempelajari menyimak dan menonton pembelajaran ini. Yang mudah-mudahan doa kita bersama, mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk senantiasa semangat dan senantiasa berusaha dan untuk senantiasa belajar ya. Yang orang pintar aja kadang tersingkiran, apalagi kita yang bodoh ya nak ya. Demikian para siswa sekalian, tetap semangat, tetap fokus pada pembelajaran walaupun di masa pandemi. Alhamdulillah ini sudah Pak Mario Pak ya. Aduh, kasihan nih ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi yang merasa pusing, merasa rumit itu berhasil Bapak ya. Artinya kalian berpikir. Kiranya demikian para siswa sekalian. Nanti ada hal lain kalian bisa hubungi langsung ke yang belum dipahamin, kalian bisa menghubungi langsung melalui grup kita, dan nanti untuk hal lain juga bisa kalian berdiskusi dengan sesama teman atau dengan kakak, dengan Ayu, dengan Nyai nggak usah lah ya, nanti repot ya untuk mendiskusikan masalah tadi.
Kiranya demikian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi, senantiasa jaga jarak, termasuk dengan cowok ini yang ya, termasuk dengan pacar, jaga jaraknya juga. Siapa tahu pacar kita adalah penyebar virus HIV, virus corona ya. Kelas 9 berani bilang begini ya. Tapi kelas 7 ada yang nonton juga ini ya. Nah, ini apa-apalah biar cepat gede. Senantiasa jaga kesehatan, jaga gizi kalian, jaga jarak, kemudian yang tak kalah penting adalah jaga kedekatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita sukses dunia wal akhirat, amin ya. Senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para saudara sekalian, mudah-mudahan barokah dan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan dan pengorbanan kalian untuk menyimak video pembelajaran ini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah dan tentu mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus keluarga yang mendukungmu, sekaligus insyaallah menjadi bekal untuk menuju tamat surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.